Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi ini kita bertemu lagi untuk belajar pendidikan agama Katolik, materi hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Tentunya masih bersama dengan Bu Nining pagi ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar memahami arti garam dan terang dunia. Apa itu nanti ya? Kemudian yang kedua, melakukan tindakan yang fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Jadi nanti kalau jadi garam itu kita harus ngapain? Kemudian kalau jadi terang itu kita harus ngapain? Itu ya. Nah, sebelumnya kita akan menyimak dulu video berikut ini. Silahkan disimak dulu ya. Garam dan terang dunia. Aduh, ternyata garamnya sudah habis. Aku lupa membelinya. Terdengar suara ibu di dapur. Kemudian ibu memanggil Tono dan Tini. Lalu minta tolong mereka untuk membelikan garam di warung. Kemudian Tono dan Tini berboncengan sepeda, pergi ke warung dan membeli garam. Ketika masih di warung, Tono melihat seorang nenek yang uangnya jatuh. Tono lalu mengambilkan uang yang jatuh itu dan memberikannya kepada nenek. Setibanya di rumah, Tono dan Tini memarkir sepeda, lalu memberikan garam kepada ibu. Tetapi Tono kemudian bertanya, "Ibu, ini garamnya." "Oh iya Bu, mengapa memasak harus memakai garam?" Ibu menjawab, garam itu adalah bumbu yang membuat masakan apapun memiliki rasa asin sehingga lebih lezat. Kalau tidak ada garam, maka rasanya akan hambar. Oke, anak-anak, itu tadi slide singkat berkaitan dengan apa sih fungsinya garam gitu ya. Anak-anak tahu nggak siapa yang hobi masak di rumah? Oke, pasti semuanya pernah masak ya. Kalau garam itu rasanya apa sih? Ya, rasanya asin, betul. Garam itu rasanya asin. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsi yang pertama, garam itu tentunya membuat makanan menjadi lebih enak. Ya, menjadi lebih berasa. Kita bayangkan aja kalau kita masak tanpa garam, pasti rasanya akan hambar, tidak berasa. Makanan menjadi tidak enak untuk disantap, tidak terasa nikmat. Ya. Nah, anak-anak yang terkasih, bacaan kitab suci yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Matius bab 15 ayat 13 sampai 16. Kita ambil satu perikop dulu ya. Ternyata dari perikop ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini fungsinya garam menurut kitab suci. Nah, kita juga diajak untuk menjadi garam di tengah kehidupan kita. Apa artinya kita diminta menjadi garam? Kalau kita menjadi garam, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tadi garam itu membuat masakan menjadi enak, nah kalau kita menjadi garam, maka kita diharapkan membuat orang lain merasakan kebaikan Tuhan, merasa enak dengan kehidupannya, merasakan kebahagiaan, gitu ya. Melakukan perbuatan-perbuatan baik menurut teladan Yesus Kristus. Coba kita ingat, apa sih perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan Yesus ketika masa hidupnya? Iya betul, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Terus mengobati orang lumpuh, menghidupkan orang mati, memberi makan orang kelaparan. Itu hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus. Maka sebagai garam, kita juga diharapkan bisa meneladan kebaikan-kebaikan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh tadi dalam slide singkat tadi
si Tono itu ketika di jalan dia menemukan uang. Uangnya siapa? Uang neneknya tadi, lalu memberikan kepada nenek itu. Nah, itu salah satu contoh perbuatan baik. Nanti kita akan menggali lebih banyak lagi perbuatan apa saja sih yang mencerminkan kita sebagai garam dunia. Nah, berikut. Halo, ada orang di sini? Tidak ada? Oh, gelap sekali. Kenapa tidak ada cahaya? Anak-anak di mana ya? Anak-anak pernah merasakan mati lampu nggak? Mati listrik maksudnya. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak bisa menemukan bukunya nggak? Atau anak-anak bisa nggak menemukan suatu barang dalam keadaan gelap seperti ini? Nah, coba ya. Aduh, gelap sekali ya. Maka kita butuh butuh terang. Apa sih fungsinya terang? Nah, terang itu untuk apa sih? Nah, ternyata kalau terang kita bisa melihat di mana sih kasur kita, di mana sih buku-buku kita, alat tulis kita di mana ya? Kita perlu tahu. Karena apa? Karena ada terang yang menunjukkan di mana kita bisa menyimpan barang-barang kita, dan kita bisa menemukan di mana barang-barang kita. Nah, kita jadi tahu di mana sih kita nyimpan mainan kita. Nah, terang ini membuat semua barang jadi terlihat. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi terang. Fungsinya terang itu melawan kegelapan dan memberi petunjuk jalan. Kalau tadinya gelap, tidak terlihat apa-apa, tetapi dengan terang kita menjadi bisa melihat segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, bacaan kitab suci hari ini dari Matius bab 15 ayat 14 sampai 16 itu mengajak kita untuk menjadi terang dunia. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Anak-anak yang terkasih, berdasarkan perikop kitab suci ini, kita diajak dan diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita juga menjadi terang bagi orang lain. Nah, apa artinya menjadi terang itu? 1. Harapannya kita mampu menjadi penuntun jalan bagi orang lain. Yang kedua, menunjukkan jalan keselamatan bagi orang lain. Artinya, kita diajak untuk menjadi orang yang bisa menunjukkan jalan keselamatan bagi orang lain di sekeliling kita. Siapkah kalian? Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ. Ajaran Gereja Katolik juga diambil dari suratnya Santo Paulus kepada jemaat di Galatia tentang bagaimana sikap-sikap baik yang diperlukan dalam hidup bersama. Ada beberapa hal yang disebut dengan buah-buah roh yang diajarkan oleh Santo Paulus kepada kita semua, bahwa ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak gila hormat, tidak saling menentang, dan tidak saling mendengki. Semua itu merupakan buah-buah roh. Nah, ini hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, jika kita menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak yang terkasih, siapkah kita?
renungan kita hari ini mengantar kita pada pertanyaan. Siapkah kita menjadi garam dan terang bagi dunia? Oke, silakan bertanya dalam hati kalian masing-masing. Jika sudah, anak-anak yang terkasih, kita akan merefleksikan pelajaran kita hari ini sebagai terang dan garam dunia. Silakan anak-anak mengingat kembali dan mencari serta menemukan sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan yang pernah kalian lakukan di mana perbuatan itu identik atau sesuai dengan perilaku sebagai garam dan terang dunia. Hasil pekerjaan kalian silakan ditulis di buku agama. Ini contohnya ya anak-anak, sebagai contoh refleksi. Nah, kalian buat kotak seperti ini. Tabelnya seperti ini. Kolom pertama berisi perbuatan yang mencerminkan garam dunia. Kemudian, apa manfaat yang kita peroleh dengan menjadi garam dunia itu? Lalu, kolom ketiga berisi perbuatan yang mencerminkan terang dunia. Lalu di kolom yang keempat, manfaat perbuatan kita yang menunjukkan kita sebagai terang dunia. Contoh pertama, memberi bekal ke temannya, itu menjadi garam dunia ya. Manfaatnya apa? Nah, dengan menolong itu, teman akan lebih sayang kepada kita. Selain itu, juga melatih kita menjadi anak yang terbiasa berperilaku baik. Tuh. Lalu, contoh lain lagi. Perbuatan yang mencerminkan terang dunia. Misalnya, mengingatkan teman yang mencontek. Apa manfaatnya? Manfaatnya melatih kebiasaan hidup baik dan benar, jujur, dan adil. Nah, ini contohnya anak-anak. Jadi, anak-anak semua menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kita bisa menghadirkan keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi terang artinya kita dapat menunjukkan mana jalan yang benar, mana yang salah kepada orang lain di sekeliling kita. Selamat menghidupi garam dan terang dunia. Selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua.